Baru attention, interest, desire, conviction, action. Kayak begitu Bu Ana. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas tentang mempresentasikan suatu produk. Gimana sih supaya produk yang kita presentasikan itu menarik? Oke, sahabat sales, sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, yuk kita lihat yang mau lewat ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Udah kayak DJ saya ya. Iya, nih Coach ya. Jadi alatnya Tangannya sendiri, udah saya sibuk. megang sendiri gitu ya. Karena kita kekurangan orang ya. Iya, kekurangan orang. Jadi pakai tangan-tangan sendiri ya. Iya, Coach gini nih Coach, Yes. kita mau bahas tentang bagaimana sih mempresentasikan suatu produk supaya orang yang mendengar atau yang melihatnya itu juga jadi tertarik. Oke. Nah, ini menarik, Bu. Kita pakai konsep, banyak konsep sih, Bu. Ada Mm-mm. banyak konsep. Mm-mm. Konsep yang sederhana yang sering dipakai adalah konsep AIKA. Oh, apa itu Coach? Attention, Mm-mm. interest, Mm-mm. desire, conviction, dan action. Nanti bisa kita bahas. Iya. Di konsep NLP ada lagi, Bu, beda lagi, Bu. Namanya format system. Yaitu adalah why, what, how, dan what if. Apa yang membedakan ini Nah, Coach? nanti ada lagi nih, menarik nih. Bu Ana udah nafsu saja nih. Ada lagi yang ketiga, Bu. Ada konsep yang dimiliki oleh Jeb Blount. Kalau di Jeb Blount konsep beda. Dia pakai hook gitu ya, Bu. Hook, bridge gitu ya. Hook, bridge, kemudian baru dia overing, baru call to action. Jadi ada macam-macam teknik. Nah, tapi yang kita mau ngebahas, jadi kalau ditanya apa bedanya, hampir nggak ada sih, Bu. Sebenarnya hampir sama aja setiap teknik. Jadi yang paling penting kita coba pakai teknik yang sederhana aja, Bu ya. Iya. Kita pakai teknik yang namanya AIKA aja, Bu. AIKA ya. Nah, Iya. teknik AIKA gimana? Gampang banget, Bu. AIKA yang pertama adalah attention. Attention berarti menarik perhatian dong. Iya. Iya. Contoh, kalau jualan rokok, menarik perhatian gimana, Bu? Wanita pakai baju seksi, itu kan menarik perhatian. Betul ya, Bu? Iya. Jadi nggak usah susah-susah jualan kan? Ya, itu kan caranya kan ya? Iya. Ya, tapi kalau pertanyaan menarik, kalau udah kita nggak cantik, ya, body kita nggak bagus, ganteng juga nggak, standar kayak saya gitu kan? Jadi kan nggak mungkin bisa, mending kalau badan saya gede gitu ya, langsung gitu kan, mendingan gitu. Nggak juga gitu loh. Nah, jadi berarti pakai teknik apa? Attention itu adalah menciptakan satu hal yang menarik orang untuk mau dengerin atau mau melanjutkan mendengarkan percakapannya. Misal contoh, teknik attention yang paling gampang adalah bisa juga berupa riset, jadi ngasih data, riset, jadi penelitian gitu ya. Misalkan, 3 dari 5 laki-laki misalnya adalah perokok. Kenapa? Nah, baru orang, oh iya? Jadi penasaran pengen lebih lanjut. Misalkan contoh, 9 dari 10 customer saya suka banget membeli panci ini. Oh ya? Kan gitu loh ya. Jadi 9 dari 10 customer saya suka beli panci ini. Menarik dong, orang penasaran dong. Contoh lagi, Bu, misalnya jualan apa? Jadi ya kalau kecuali kita jualannya makanan ya. Kalau jualan makanan kan nggak perlu dipresentasi kayak gitu loh. Jadi kalau mama jualannya berupa barang pasti kayak gitu. Contoh ya. Atau jual mobil. 3 dari 5 customer saya suka banget membeli mobil ini. Kan orang pengen tahu ya lebih lanjut. Nah, itu yang disebut namanya attention, Bu. Sampai sini oke? Atau attention juga bisa ditanya. Kita bisa tanya. Misalkan kita contoh. Pak, apa sih yang Bapak suka dari mobil ini? Apa sih yang Bapak, faktor keputusan apa buat Bapak yang penting dalam membeli sebuah mobil? Itu juga attention. Jadi menarik perhatian, grab di awal. Barunya mereka jawab. Itu yang disebut namanya attention. Nah, yang kedua adalah interest. Jadi kalau misalkan kita contoh jual produk apapun, kita menarik perhatian dulu. Jadi kita bikin sesuatu yang membuat orang tertarik. Jadi kata kuncinya kalau di attention itu cuma 2, Bu.
Attention. Yang pertama adalah apa yang kita tawarkan yang membuat orang rasa wow. Yang kedua adalah apa yang berbeda dari kita dibandingkan kompetitor. Nah, itu attention. Attention dulu. Sampai sini oke ya? Yang kedua adalah interest. Interest adalah sesuatu yang menarik untuk dilanjutkan. Misalkan, 3 dari 5 customer saya suka membeli mobil ini. Mau tahu kenapa? Karena baru interest. Ya, bagaimana kalau misalnya kita jual apa? Vacuum cleaner ya, Bu? Yang ke rumah-rumah. Karena dulu saya pernah door to door juga vacuum cleaner sama pembersih mobil gitu loh. Nah, itu pernah saya jalanin. Pernah ya? Saya pernah door to door tuh. Jadi kalau misalkan door to door gitu kayak contoh misalnya vacuum cleaner gitu ya. Misal kita bilang, Bu, 2 dari 3 ibu-ibu yang beli dari saya, mereka tertarik dengan vacuum cleaner ini. Gitu ya. Pasti mereka tanya, oh ya? Iya. Kenapa? Penyebabnya baru kita jelaskan alasannya. Itu yang disebut namanya interest. Sampai sini oke? Dapat get poin, Bu? Jadi udah attention, interest. Nah, setelah interest sudah dia tertarik, masuk ke desire. Desire itu berarti ngomongin fitur produknya, Bu. Nah ya misalkan 2 dari 3 ibu-ibu yang beli dari saya itu tertarik dengan produk ini. Kenapa? Karena produk ini ternyata bisa banyak ngebantu ibu-ibu yang punya anak yang punya problem dengan asma atau alergi udara atau yang suka bersin pagi-pagi. Penasaran dong? Oh iya? Kita lanjutin ceritanya, Bu. Itu terjadi karena terusin dulu. Oh, karena ada tungau, I don't know, misal udara dan sebagainya. Setelah itu baru dilanjutin. Kenapa bisa produk kami itu bisa ngelakuin itu? Karena di produk kami baru sebutin fitur-fitur produknya. Sampai sini masuk akal? Nah, setelah sudah baru conviction, Bu. Conviction kita jelasin. Conviction itu adalah sesuatu yang meyakinkan. Meyakinkan ada 2 cerita, Bu. 1 testimoni dari orang-orang yang sudah pernah memakai. Yang kedua adalah produknya garansi, misal money back guarantee dan sebagainya. Contoh, Bu. Conviction. Kemarin ibu yang rumah situ, kemarin dia baru beli. Si anaknya itu sebut namanya. Kan biasanya kalau door to door kan sering ketemu ya. Oh iya itu anaknya sering banget ke dokter tuh. Kan jadi relate ya. Sekarang ibu coba cek. Dia udah gak pernah ke dokter. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Lagi, Bu. Karena sebutin. Nah, itu conviction. Meyakinkan. Nah, setelah conviction baru pasti orang yang nanya dong harga. Kita nggak ngebahas ya bagaimana cara nyebut harga karena nanti kita bisa bahas di topik-topik lain. Begitu dia nyebut harga sudah baru kita kasih tahu dengan kalimatnya adalah bahwa ini adalah terbatas. Terbatas harganya saat itu. Mumpung saya lagi datang nih. Kalau saya nggak datang, ibu bisa nelfon langsung ke sono ke kantor. Tapi harganya saya nggak tanggung jawab kalau harganya seperti itu lagi. Berubah. Setelah itu gimana, Bu? Bisa taking order? Selesai. Itulah cara presentasinya, Bu. Aika ya. Iya, Aika. Menarik perhatian mereka Menarik dulu. perhatian mereka. Nah, terus interest, kemudian desire, conviction, dan action. Gimana kalau kita jual makanan? Jual panci. Sama, Bu, jual panci. Itu harus Aika urutannya ya, Coach? Urutannya Aika. Ya Oh, bisa nggak pakai bisa. metode lain. Metode lain bisa pakai format, tapi kurang lebih konsepnya hampir sama sih, Bu. Konsepnya hampir sama, cuman hanya cara bagaimana berbicaranya, cara Maksud menyampaikan. saya kalau dirubah bukan jadi Aika tapi misalnya D dulu, C Nggak dulu. bisa, Bu. Oh, memang Nggak harus bisa. begitu ya. Kalau misalkan contoh nih, ya boleh lah. Kita pakai eksperimen. Kita mulainya dari desire dulu. Misal desire ya. Desire kan ngomong fitur ya, Bu. Saya minum dulu ya, Bu. Iya. Desire bisa ngomongnya fitur. Ibu, Bu Ana, selamat pagi Bu Ana. Iya. Saya Antonius Arif. Saya jual panci, Bu. Ini bisa presto loh, Bu. Itu fitur. Dia langsung mulai kasih tahu Desire langsung ke kegunaan si panci. betul. Tapi dia nggak tahu ibu itu butuh apa enggak. Betul. Bu, ini bisa presto loh, Bu. Ya kan? Nah, ini kalau bisa presto, Bu. Itu presto tuh ya. Berarti Ayam itu bisa empuk loh, Bu. Terus so what gitu loh.
Ya, atau saya jualan air fryer deh. Saya jual air fryer deh. Sekarang lagi terkenal kan air fryer ya. Katanya air fryer itu apa? Alat untuk kayak semacam apa ya? Kayak microwave ya. Kayak microwave tapi lebih sehat katanya gitu ya. Saya katanya. Kalau jualan air fryer dia kan mulainya dari mana, Bu? Dia kan ngomong, "Bu, saya jual air fryer loh, Bu. Ini bisa goreng kentang loh, Bu. Dan ini goreng kentangnya ini bisa cepet banget loh. Cuman dalam waktu sekian tanpa minyak dan sebagainya." Tidak menarik. Tapi beda kalau mama gini, "Bu, Ibu ngerasa nggak kalau di masa-masa sekarang ini susah banget cari minyak? Minyak goreng tentunya." Oh iya tuh, Goreng langka. minyak goreng langka gitu ya. Nah, minyak ini gara-gara perang Rusia sama Ukraina ya, minyak goreng jadi langka. Apa hubungannya? Nggak ada hubungan. Jadi, Bu, kan minyak goreng lagi langka nih, Bu. Dan Ibu juga pengen keluarga Ibu sehat, betul? Padahal memang bener, Bu, banyak minyak-minyak lain. Tapi minyak-minyak lain itu kandungan lemaknya tinggi yang kadang-kadang bisa menyebabkan misalnya apa. Jadi, gimana caranya supaya tetap hidup sehat tapi bisa makan garing-garing? Baru attention, interest, desire, conviction, action. Kayak begitu, Bu Ana. Baru itu kalau seperti itu bisa juga ya. Bisa, ya Berarti bisa tapi kondisinya balik ya attention dulu. iya, Asal jangan dimulai dari desire, desire. gitu, Bu. Hmm. Jadi memang mau nggak mau harus urut sih. Kalau nggak urut kayaknya nggak akan bisa jalan. Berarti produk apapun yang dipresentasikan memang kita harus cari attentionnya dulu ya. Attention dulu. Itu ya Coach ya. Nah, Ya. untuk cari attention ini apa disurvei dulu atau gimana Coach? Nah, this is good question. Attention itu bisa dari survei atau dari pengalaman-pengalaman kita kenapa customer membeli. Ini pernah ada pertanyaan sih, ini pertanyaan bagus. Karena pernah waktu itu ada yang nanya gini, "Coach, bagaimana saya bisa membuat attention yang bagus?" Kalau saya jawabnya adalah telepon customer Anda yang sudah pernah membeli produk Anda, kenapa dia beli. Setelah itu, jadikan itu attention-nya. Customer berarti existing customer. Betul. Saya ingat banget waktu itu ketika saya belajar dengan Alec Mandosian di Kuala Lumpur, Bu. Alec Mandosian ini jago copywriting yang terkenal, Bu. Dia cuma ngajarin gini sih bilangnya. Kalau lu mau bikin iklan, copywriting yang gampang adalah kamu ngobrol sama salesnya yang jualan produk itu. Sales yang jago ya, bukan yang nggak jago, yang jago. Kemudian tolong dong kamu jualan ke saya. Nah, ketika dia jualan ke kita, Bu, dicatat, Bu, semua. Gimana attention-nya, gimana ngomongnya, gimana cara nyampe, itu dijadikan copywriting, Bu. Maksudnya dia menjual produk dia. Jadi misalkan contoh, saya adalah Alec Mandosian yang dia pakar digital marketing jago banget, Bu, terkenal. Jadi misalkan Ibu adalah sales yang jago jualan. Saya interview Bu Ana. Bu Ana coba jualan ke saya dong. Bagaimana cara jual produknya biar bagus? Jualan Ibu biar bagus. Ibu cerita, Ibu jualan sama saya. Nah, ketika Ibu jualan sama saya catetin, Bu. Satu-satu. Gimana caranya Ibu attention, gimana caranya jalinnya. Semua perkataan Ibu saya jadikan copywriting. Itu cara jualan yang paling gampang. Itu yang dibuat skripnya untuk pembukaan. Berarti buat kita juga bisa ya jadi Siapapun skrip ya. bisa jadi skrip. Jadi paling gampang apa? Cari aja sales yang jago, Bu. Di modeling istilah NLP kerennya. Bagaimana sih cara dia nelfon? Gimana sih cara ngomongnya? Gimana sih cara pembukaan? Gimana kalau mama orangnya belok? Gimana sih caranya? Kayak gitu, Bu. Itu yang dilakukan. Atau kita ini ya tanya si customer ya. Tanya customer. Assisting, Betul. gimana Kenapa sih kamu beli dulu produk ini? iya. Apa Terus yang membuat tingkat kamu tertarik? kepuasannya Iya. sejauh apa? Tingkat kepuasan tidak ada hubungan dengan copywriting sih, Bu. Oh, berarti tidak ke Tingkat saya. kepuasan itu artinya efeknya adalah berkaitan dengan getok tular sih. Tapi kalau untuk bikin copywriting adalah tingkat kenapa dia tertarik dengan itu. Dan kenapa yang dipilih adalah dia, bukan yang ono gitu. Produk itu, bukan produk ini gitu. Itu bisa dicari tahu. Ya. Berarti itu attention ya. Ternyata attention bisa ya. Oke, baru masuk ke interest ya. Coach Arif ya. Jadi sahabat sales, ternyata untuk mempresentasikan suatu produk itu memang ada rumusnya gitu ya Coach ya. Jadi kita boleh coba rumus seperti yang tadi sudah dibahas sama Coach Arif, yaitu AIDCA.
Nah, kalau ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel ini juga bertumbuh. Nah, buat sahabat sales yang pengen tahu em, dan pengen belajar untuk mengupgrade skill sellingnya tuh kemana aja ya, Coach? Bisa ke salesuniversity.id Mm-mm, atau sebenarnya bisa masuk ke WhatsApp group sih. mm-mm, Kita ada WhatsApp group, jadi bisa masuk di WhatsApp group, nanti bisa mm-mm, diskusi di sana. mm, Dan diskusi di sana itu akan dijadikan konten lagi untuk berikutnya. Jadi eh, saya tidak akan membahas secara khusus kecuali memang orang yang mau belajar. Kalau orang yang mau mm, belajar bisa ikut pelatihan kita di salesuniversity.id. mm-mm, Di sana kebetulan ada jadwal-jadwal, kalau nggak salah sebentar lagi ada sales conference. mm, Wow, dengan para jago-jago sales. mm-mm, Ya, nanti ngebahas di sana dan dengan praktisi-praktisinya juga. mm-mm, Nanti ngebahas di sana. So, kalau mengundang kita, bisa mm-mm, masuk langsung ke link di bawah ini, di mm-mm, deskripsi. Di deskripsi itu ada link yang bisa dikontak, jadi bisa kontak ke kami. Dan nanti kita bisa bantu untuk peningkatan tim performanya mereka. mm. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan Saya Namelani. mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan Sampai sampai jumpa. jumpa. Salam Salam performan. performance. Bye-bye.